Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ada yang berhasrat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Bisa saja tidak satu orang atau dua orang, tapi bisa saja 3, 4, ataupun 5 orang ya. Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Ada yang ingin berhasrat ya, ada yang berhasrat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia ataupun mereka? Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada kartu The World. Ada Explorer of Swords. Ini ada Wands juga 9, 5, ada Judgment. Jadi, zodiak-zodiak yang lain ini aku melihat ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Dari kartu bottom of the deck, aku melihat ada Elder of Wands ya. Ada seseorang ini seperti merasa beruntung, berkenalan dengan kamu, atau dekat dengan kamu. Dia merasa kamu itu membawa keberuntungan bagi dia. Ya, arti kata itu ada kesempatan. Dia merasa, oh aku ada kesempatan nih untuk mengetahui tentang siapa kamu. Kok bisa aku seberuntung ini ya? Nah, jadi cerita punya cerita ya. Ternyata dia punya rasa ke kamu. Awalnya sih dia menyimpan rasa itu dalam-dalam. Tapi dia ngerasa ini tidak bisa aku pendam. Saatnya mungkin ada kartu The World juga, dia akan menunjukkan kepada dunia kalau aku bisa memiliki kamu atau aku juga bisa membahagiakan kamu dan aku juga bisa menjadi keberuntungan bagi kamu gitu loh. Ada seseorang itu mengatakan seperti itu, ya. Nah, di sini aku juga melihat ada Explorer of Swords. Ada seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu. Sudah sejak lama, ya. Orang ini menyukai kamu, tapi dia lebih memendam rasa. Kenapa? Karena dia punya rasa ketakutan. Ketakutan ditolak, ya. Ketakutan nanti disakiti, ya. Ketakutan nanti, ya, apa ya? Aku dikecewakan, ditinggalkan. Kenapa? Mungkin dia ngerasa belum percaya akan diri dia. Ya, mungkin saja ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan usia kah? Perbedaan status sosial kah? Perbedaan keyakinan ya? Atau kamu yang LDRan? Tapi udah ada komunikasi. Namun komunikasi itu merasa sangat masih jauh gitu loh. Tidak ada kedekatan sama sekali. Namun ya, aku melihat dengan keberanian seseorang ini, ya, dia mungkin akan bertemu dengan kamu karena ada hasrat yang mengatakan aku tidak ingin kayak menyimpan lagi. Itu menyakitkan bagi aku. Saatnya aku akan menunjukkan kepada kamu ataupun kepada dunia kalau aku itu bisa mencintai kamu dengan tulus. Ya, mungkin saja di sini ada cinta tanpa syarat, unconditional love ya buat dia ataupun kamu di sini. Oke? Nah, ada lagi siapakah dia yang mungkin akan bertemu dengan kamu, yang punya hasrat ingin bertemu dengan kamu. Ada orang-orang mungkin tidak hanya satu atau dua ya, ada 3 atau 4 yang berkonflik dengan kamu. Konflik itu mungkin dalam hal pekerjaan, atau mungkin dalam hal pertemanan ya, atau mungkin dalam hal percintaan kamu ya. Emang ada konflik mungkin antara kamu dengan dia itu sudah saling memblokir, atau mungkin sudah saling berjauhan, atau sudah saling kayak ya kita tidak komunikasi lagi begitu loh. Nah, namun mungkin dalam waktu dekat dia merasa
aku butuh komunikasi dengan kamu. Ya, mungkin saja dia seperti ingin mencari data-data atau apa ya, untuk kepentingan pribadi atau seperti apa ya, kita nggak tahu. Intinya kamu harus waspada, karena banyak orang-orang nantinya yang mungkin tidak menyukai kamu, banyak orang-orang yang membenci kamu, karena apa? Karena dengan apa yang kamu miliki. Jarang-jarang ya seseorang yang mungkin bisa, dekat dengan orang yang berpengaruh atau punya jabatan atau apa ya, dan sehingga akhirnya sampailah dia di titik di mana dia mengenal seseorang yang benar-benar menjadi impian dia gitu loh. Nah, ternyata saat dia menemukan impian itu merasa kayak sulit, ini dia seseorang itu. Karena tujuannya itu benar-benar seperti ke kamu, bukan ke orang lain. Makanya apapun yang terjadi pada dia untuk energi orang lain itu tidak akan bisa ketransfer gitu ya. Oke? Intinya banyak orang-orang yang dulu berkonflik dengan kamu, dia akan datang, mungkin saja meminta maaf, mungkin saja ingin menjalin satu hubungan lagi ya, mungkin saja dia ingin, mengambil, apa ya, suatu hak, mungkin dia sebagai pasangan kamu dulunya begitu, ya. Banyak yang terjadi sebenarnya. Di sini ada Nine of Wands, ada hal-hal yang tidak terduga. Ya, yang membuat, kamu ngerasa punya kepercayaan diri lagi atau dia punya kepercayaan diri. Kenapa? Ya mungkin dengan kekuatan yang dimiliki, dia bisa menemukan cara untuk, menunjukkan apa yang sudah dia buat, ya. Entah itu mungkin apa gitu ya, eee, entah itu cake, coklat, atau apa ya. Intinya dia berusaha untuk mencoba untuk membuat, apa ya, kayak hal-hal yang berbeda dari biasanya, termasuk mungkin ini sebuah cinta. Jadi seseorang ini ingin bertemu dengan, kamu itu karena satu hal yang dia kejar. Mungkin kamu orang yang berpengaruh di dalam dunia perbisnisan gitu ya. Mungkin saat ini dia lagi membuka bisnis baru ya, walaupun ini ada konflik dia dengan keluarga sehingga mungkin dia kayak dijauhi. Nah, tapi kamu mungkin lebih dengan ikhlas untuk membantu dia. Luar biasa ya. Nah, itu yang aku rasakan. Ini ada judgement, perubahan itu terjadi. Walaupun awalnya seseorang ini ngerasa, "Aku itu nggak bisa sama kamu, aku itu nggak suka sama kamu," ya. Tapi pada akhirnya kesempatan awal, di mana di awal dia merasa beruntung dengan kamu. Sehingga akhirnya dia juga mengalami perubahan, ya tidak percaya, "Oh, aku tidak percaya ini, tidak percaya itu," ya. Sampai di titik di mana ada perubahan mungkin, di dalam, tempat tempat ibadah yang lain begitu ya, dan ternyata seseorang ini mengikuti. Dan pada akhirnya dia memang benar-benar sudah bisa berubah diri dia. Oke, ini dia. Kita akan coba lihat dari isi hati terdalamnya dia. Seperti apa? Isi hati terdalamnya dia. Oke, fokus ke kartu ini buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini. Apakah yang terbaca untuk nama-nama yang dia inginkan di sini ya, karena ada seseorang nih yang menyukai kamu tapi dia belum pede gitu ya. Oke, kita akan coba lihat. Wow, di sini ada seseorang itu mencintai kamu. I love you. Jadi ini yang ingin diungkapkan kepada kamu. Aku sudah lama mencintai kamu. Aku sudah lama menyukai kamu. Mungkin saat inilah aku akan mengatakan sejujurnya kepada kamu. Inilah I love you ya. Dia menyukai kamu, dia mencintai kamu ya dengan tulus. You were the best thing in my life. Kamu adalah seseorang yang terbaik di dalam hidup aku. Jadi dia beranggapan kamu itu adalah yang terbaik bagi dia. Ya semoga aja karena kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan membuat banyak orang-orang di luar sana terbantu. Ya terbantu dari apa yang sudah kamu lakukan. Terkadang kamu juga tidak menyadari gitu ya. Tapi istilah kata itu, ya itu akan seperti ada jaringannya gitu. MLM kali ya, oke. Walaupun di awal dia merasa I'm not available, aku tidak terbiasa, aku tidak selalu bisa gitu loh. Ada beberapa dari dia mengatakan, "Aku tidak bisa." Entah kenapa alasannya, ya. Di sini ada I can't stop thinking about you. Dan ternyata dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat dan sangat sekali merindukan kamu, ya. Maka dari itu dia menginginkan untuk bertemu dengan kamu. Makanya dia menginginkan untuk apa ya, menjalin satu hubungan lagi dengan kamu. Luar biasa. Dia ngerasa udah senyaman mungkin dengan kamu.
Oke? Itulah tentang dia, seseorang yang memang ingin dia katakan kepada kamu, I can't stop thinking about you. Dia tidak bisa berhenti melupakan kamu. Dia merindukan kamu terus-menerus. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ini ada I replay our conversation over and over. Jadi seseorang ini begitu sampai di rumah gitu ya, dia mencoba untuk menghidupkan suasana, lalu dia mencoba untuk apa ya, kayak membuat sesuatu hal, tapi itu akan jadi berantakan. Nah, tapi itu tidak akan jadi masalah bagi orang tuanya ya. Tapi di sini aku juga melihat seseorang ini I replay our conversation over and over. Dia begitu sangat tertarik dengan ya mungkin dengan apa yang kau miliki, sehingga dia mencoba untuk mempelajari hal itu lagi. Oke? Di sini ada I want to be more the friend. Aku ingin menjadikan kamu apa ya? Aku ingin kamu menjadi teman baik aku. Ya, ini dia. Mungkin awalnya antara kamu dengan dia itu hanya hubungan pertemanan. Awalnya kamu dengan dia mungkin hanya hubungan persahabatan. Tapi I want to be more than friend. Dia lebih menginginkan untuk hubungan yang lebih gitu loh. Tidak hubungan seperti ini biasa-biasa aja. Dan namanya cinta ya pasti butuh butuh perhatian, butuh tempat cerita, ya butuh tempat mengadu ya. Kalau kita bisa sendiri semuanya, buat apa kita menjadi pasangan begitu. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Dari kartu orakel apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Ya. Dan ini ada surrender. Nah, beberapa diri kamu aku melihat ada surrender, tapi ada juga beberapa diri dia ya. Karena sulit untuk menemukan kamu, sulit untuk memiliki kamu, jadi dia berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin dia menjadi jodoh aku, gitu loh. Nah, tetapi mungkin ada di sini penantian dia. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan, tetapi mungkin tidak instan ya. Tidak saat itu doa, saat itu kamu dapatkan. Enggak, saat itu dikabulkan enggak. Mungkin ada jeda beberapa hari gitu sesuai dengan kebutuhan kamu. Tuhan akan membantu, ya. Tuhan akan membantu kamu menemukan bahwasanya orang yang memang mencintai kamu atau dia, ya. Oke, di sini dia akan selalu menunggu kamu. Selalu menunggu kamu untuk benar-benar seperti untuk berkomitmen kah itu atau apa. Ini ada life is risk. Hidup itu penuh tingkatan-tingkatan, penuh tahapan-tahapan. Inilah tahapan-tahapan yang memang kamu terima saat ini. Mungkin awalnya kamu ketemu dengan orang yang salah, lalu nanti kamu menjadi single lagi, kamu kecewa, kamu sedih ya. Namun pada akhirnya kamu akan selalu bahagia ya. Nah, itu yang membuat kamu ngerasa seperti apa ya, kayak oh, emang harus seperti ini ya, ada prosesnya gitu loh. Tidak instan kita dapatkan apa yang kita inginkan, apalagi yang kita harapkan. Nah, terkadang apa yang kita inginkan tidak baik buat kita. Jadi yang kita butuhkanlah itulah yang terbaik buat kita. Oke? Di sini ada give thanks ya for the blessing of love soon to come to your way. Jadi aku melihat di sini mungkin beberapa dari kamu akan menyadari ternyata aku punya anak ya. Ternyata aku punya seseorang yang sudah dewasa ya. Gak mungkin aku akan ditinggali lagi gitu. Nah, itu akan kerasa nantinya. Intinya ada seseorang nantinya yang benar-benar bisa memahami tentang diri kamu. Oke? Nah, baik. Buat teman-temanku semuanya, mungkin inilah yang mungkin bisa aku sampaikan tentang readingan ini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu, semoga kamu bisa mengambil hal positif dan membuang hal negatif dari readingan ini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat Gemini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.